Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrun min nar." Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du. Alhamdulillah, puji bagi Allah yang mana pada malam hari ini saya ingin membuka kajian kitab Al-Adab fi Tablighil Arab karangan Abu Zakaria Al-Ansari. Ini adalah bagian pertama pengajian pada malam hari ini, yang mana insya Allah nanti setiap malam Jumat akan dilaksanakan pengajian setiap malam Jumat ba'da Isya. Insya Allah bismillah akan dilaksanakan pengajian ini dengan secara terus menerus dan istiqomah. Mudah-mudahan para hadirin yang menonton video ini bisa mengambil manfaat meskipun tidak bisa tatap muka, tapi insya Allah tetap mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, marilah kita baca surat Al-Fatihah, yang mana kita niatkan pertama untuk pengarang kitab yaitu Abu Zakaria Al-Ansari, kemudian kepada orang tua kita, nenek kita, kakek-kakek kita, atau orang-orang yang sudah meninggal terlebih dahulu menghadap ke Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah ila ruh mu'allif hadzal kitab Abu Zakaria Al-Ansari wa Syekhul Walid Al-Hajj Mu'adz bin Haji Mujtaba wa Haji Asmara bin Tahib Salam Salih bin Kinayah Muslim bin Saleh wa Haji Ala binti Samin wa Haji Siti Fatimah binti Abdul Wahid wa Haji Muhammad Nur bin Haji Kusn wa Haji Umrah bin Tahib Saleh wa Haji Mujtaba bin Ramadhan bin Sumi Rahmat Rahmat wa Ramadhan Mansurin Muhammad Al-Nurjar Muhammad Al-Nurjar bin Muhammad Ahmad Fakir Muhammad Ahmad Fakir bin Radin Mamak wa ila Radin Mamak bin Radin Syarif Kanzul Arifin wa ila Radin Syarif Kanzul Arifin Pangeran Sagiri usulihim wa buruihim wa ila arwah jami'i abaina wa mahatina jadadina wa amamina ammatina khalatina wa ila hadratina bin sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah birrul walidain, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ini kitab adalah ikhtisar, ringkasan dari kitab Adab bil Baihaqi. Jadi fokus kitab ini akan kita selesaikan, nggak tahu sampai kapan, tapi insya Allah kalau kita istiqomah tidak akan terasa kita akan melewati bab per babnya. Jumlah halaman ini sekitar 255 halaman, yang mana kitab ini terisi dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa ayat-ayat Quran yang terkait masalah tema-tema yang akan kita bahas. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas terkait masalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian silaturahim, yaitu menjalin hubungan silaturahim keluarga. Kemudian yang ketiga tentang silaturahim membangun hubungan kepada orang-orang yang non muslim. Maka marilah kita mulai pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Babu birril walidain, bab
terkait berbakti kepada kedua orang tua. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 83, ada kalimat wabil walidaini ihsana. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga dalam surah Al-Ankabut yang bunyinya wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kalau kita kaji secara tafsir, alhamdulillah saya juga ada beberapa kitab tafsir. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman yang mana pertama Allah katakan wa id akhadna mitsaqa bani Israila. Dan ingatlah ketika kita menjadikan perjanjian kepada Bani Israel, yaitu isi janjinya adalah yang pertama la ta'buduna illallah, janganlah kalian menyembah selain Allah. Yang kedua janjinya adalah wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, al-ayat, dan seterusnya. Ayat ini menjelaskan dan begitu unik bahwa dahulu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat perjanjian kepada orang-orang Bani Israel, yang mana isi perjanjiannya itu adalah la ta'buduna illallah, janganlah kamu menyembah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua wabil walidaini ihsana. Kalau kata Allah dalam firman-Nya, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama membuat perjanjian kepada Bani Israel dengan tidak menyekutukannya. Dan kemudian yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perjanjian kepada Bani Israel dengan wabil walidaini ihsana. Kalau kita kaji kata ihsan itu adalah perbuatan baik. Namun kalau kita kaji menurut daripada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Namun jika engkau tidak mampu melihat Allah, Allah melihat kamu. Maka dalam artian ini secara istilah dapat dipahami bahwasanya ihsan itu adalah kita berbuat baik, mau di hadapan orang tua atau di belakang orang tua harus tetap berbuat baik. Entah itu secara qaulan, ucapan, au fi'lan, atau perbuatan, au ahwalan, gaya bahasa tubuh kita kepada orang tua. Maka kalau kita perhatikan ayat ini begitu gamblang menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan bakti kepada orang tua itu sangatlah penting. Bahkan dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu adanya di bawah telapak kaki ibu. Kemudian banyak juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan masalah berbakti kepada orang tua dalam surah-surah lainnya. Pertama dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala juga berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah menyekutukannya dengan segala apapun itu. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kepada orang tua. Dan dalam surah Al-Isra Allah juga mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan kepada engkau agar engkau tidak menyembah kepada selain Allah dan berbuat baktilah kepada orang tua. Yang lebih penting lagi adalah ketika orang tua itu sudah lanjut usia. Kita harus lebih memperhatikan orang tua, lebih bakti kepadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, imma yablughanna indakal kibara ahadahuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Ketika orang tua kamu sudah mulai lanjut usia, maka fala taqul lahumā uffin, janganlah berkata kepada keduanya. Wala tanharhuma, janganlah berbicara yang lebih keras kepadanya.
wa qul lahuma qaulan karima. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kita agar kita berbicara dengan cara yang sangat bijaksana kepada kedua orang tua kita ketika kedua orang tua kita sudah lanjut usia. Ini adalah banyak firman-firman Allah Ta'ala yang menjelaskan masalah berbakti kepada orang tua. Kemudian cara dengan apa? Wahfid lahuma janahad dzulli. Tundukkan bahumu, tundukkan dadamu. Janganlah berasa sombong di depan kedua orang tuamu. Tundukkanlah bahwa kamu itu adalah orang yang paling rendah di hadapan orang tua kamu. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan jangan pernah lupa juga kita doakan kedua orang tua kita setelah ba'da salat kita. Kita doakan kedua orang tua kita sedalam hal apapun, kondisinya apapun, waktunya gimana pun, doakan kedua orang tua kita. Karena kenapa? Bakti kepada kedua orang tua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW dalam kitab yang akan kita bahas ini ada hadis yang bersumber dari An Abi Amrin Asy-Syaibani. Jadi An Abi Amrin Asy-Syaibani qala, ia mengatakan akhbarani sahibu hadhid dar, menjelaskan kepadaku pemilik rumah ini, wa'au ma'abiyadihi, dan dia mengisyaratkan dengan tangannya ila dari Abdullah bin Mas'udin. Jadi ada Abi Amr Asy-Syaibani yang menceritakan ada dulu dia waktu dia mau nyari hadis, dia ditunjukkan oleh pemilik rumah dan diisyaratkan ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Ketika sudah sampai ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud menjelaskan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang isi pertanyaannya adalah ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amal apa yang paling Allah sukai? Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sholatu liwaktiha. Yang pertama itu adalah sholat tepat waktu. Qultu summa ayyu, kemudian aku balik bertanya, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, yang kedua birrul walidain, yaitu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyu, kemudian apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al jihadu fi sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini pun menjelaskan juga bahwasannya setelah kita melaksanakan sholat, janganlah pernah kita lupa untuk berbakti kepada orang tua, yang mana tetap menerangkan firman-Nya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi ayatnya sudah banyak saya bacakan. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah qala, bersumber dari Abu Hurairah, qala rajulun, ada seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqu bi husni suhbah, siapa orang yang paling berhak, paling layak agar aku berbuat baik kepada dia? Siapa orang yang harus saya prioritaskan untuk berbuat baik kepadanya? Qalat, kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuka, ibumu. Qala ummuka, kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Sumaman, kemudian ini orang nanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Setelah ibu saya siapa lagi? Qala ummuka, ibumu. Qala sumaman, kemudian siapa lagi? Qala ummuka, tetap ibumu yang ketiga kali. Qala sumaman, kemudian orang ini bertanya, siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka, summal akrabu fal akrab. Kemudian ketika orang ini bertanya siapa lagi orang yang harus saya hormati, saya harus prioritaskan untuk berbuat baik kepadanya, itu adalah abuka, baru bapakmu. Setelah Rasul menjelaskan 3 kali secara diulang-ulang bahwasanya orang-orang yang perlu diprioritaskan untuk berbuat baik padanya itu adalah ibu kamu, yang kedua ibu kamu, dan ketiga ibu kamu, lalu bapakmu, kemudian baru orang-orang yang terdekat di antara mereka. Ini luar biasa. Bahwa di sini nih Rasul itu nggak mungkin mengulang kalimat-kalimatnya ini tanpa arti. Rasul ini nggak mungkin mengulang kalimat tanpa arti. Nah kemudian apa maknanya?
Kenapa ibu? Kenapa bukan bapak? Kalau kita bahas secara psikologis, bahwasannya orang tua yang paling lemah, yang paling berani untuk kita bantah, yang paling berani untuk suara kita lebih tinggi darinya, itu adalah ummuka, ibu kita. Kalau kita perhatikan lagi secara psikologis, perempuan itu adalah selemah-lemahnya makhluk. Tidak boleh ada kata-kata, ucapan, perbuatan yang menyindir kepadanya. Ketika sudah dia berasa tersindir, maka akan sakit hatinya. Ada juga yang mengatakan bahwa perempuan ini kenapa ibu kamu. Karena ibu lebih sensitif hatinya kepada anaknya. Tidak boleh anaknya ini melakukan suatu perbuatan atau ucapan atau tingkah yang ngebuat ibu kita ini sakit hati. Dia tetap bakal berasa banget. Ada yang bilang juga, kenapa ibu kamu. Ada penjelasannya juga bahwa ibumu telah mengandung kamu 9 bulan dan telah menyapih kita semua, memberikan susu secara gratis dan rutin selama 2 tahun. Maka kata ummuka itu layak. Maka kata-kata Rasulullah SAW, lebih memperhatikan ibu daripada bapak itu lebih layak, lebih prioritas. Lalu apakah kita harus menanggalkan orang tua laki kita atau bapak kita? Kondisinya sama. Kondisinya adalah sama-sama harus kita prioritaskan, sama-sama harus kita hormati, sama-sama harus kita jaga. Namun kenapa bapak ini hanya dijelaskan 1 kali dalam hadis ini? Karena orang tua laki, umumnya seorang anak itu tidak terlalu dekat dengan orang tua laki, dengan ayah, abi, atau sebutan apapun, bapak, itu kurang dekat. Karena rata-rata anak-anak ini lebih dekat ke ibu. Ketika dekat ke ibu, maka hatinya akan lebih berani ke ibu. Ketika orang tua laki ya nggak berani, karena kalau salah-salah dikit bakal digebukin. Nah ini yang secara psikologis itu ya kayak gitu. Karena ummuka baru abuka. Kemudian kata Rasul juga sumal akrab fal akrab, baru orang-orang terdekatnya. Seperti siapa? Anak pertama dari keluarga kita, yang kemudian paman kita, yang kemudian adalah orang-orang yang dekat dengan orang tua kita. Harus dengan bihusni suhbah, berbuat baik kepada mereka. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Abi Bakrah, bersumber dari Abi Bakrah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu aku beritahu tentang dosa-dosa besar? Dosa-dosa besar itu apa aja? Kulna, kata sahabat, bala ya Rasulullah, ya mau. Sebutkan kepada kami apa itu dosa-dosa besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah al-isyraku billah. Orang-orang yang suka menyekutukan Allah, mereka adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini 2 hal. Kemudian kondisinya apa? Wa kana muttaqian. Rasul ini ketika berbicara demikian, Rasul sedang bersandar, lagi duduk. Kemudian Rasul juga bilang, ala wa qauluz zur. Ingatlah, salah satu dosa besar juga itu adalah orang-orang yang suka sumpah palsu, yang dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah, wallahi, billahi, tallahi. Nah, itu sama-sama dosa besar. Cuman gara-gara pulpen bilang demi Allah, cuman gara-gara uang 1000, lu ngambil duit gua ya? Kagak, demi Allah gua nggak ngambil. Nah, itu gara-gara 1000 doang. Ala wa qauluz zur, dan sumpah-sumpah palsu itu tidak diperbolehkan. Salah satu dosa-dosa besar. Kemudian hadis yang keempat, wa ani bin Umar, bersumber dari Abdullah ibnu Umar, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min akbaridz dzunubi,
Sesungguhnya termasuk dosa besar juga itu adalah ayasubbar rajulu walidayhi fil Islam. Seseorang menghina kedua orang tuanya atau mencaci kedua orang tuanya ketika masuk Islam. Jadi orang tuanya Islam, anaknya Islam, dicaci maki. Sahabat bingung. Mana ada orang yang menghina orang tuanya? Mana ada orang yang mencaci kedua orang tuanya? Itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Gila ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasubbu walidayh? Bagaimana seseorang itu menghina kedua orang tuanya? Kalau kata Rasulullah SAW, yasubbu abar rajuli. Orang ini suka menjelek-jelekan orang tua lain. Kita punya teman kita punya bapak. Nah, ini bapaknya kita ceng-cengin. Ketika bapaknya kita ceng-cengin, maka kata Rasulullah SAW, payasubbu abahu. Itulah bentuk bagaimana seseorang bisa mencaci kedua orang tuanya. Wah, ini banyak terjadi di kita nih. Banyak terjadi di kita, banyak terjadi di Indonesia, banyak terjadi di kalangan anak-anak bangsa, bahwa ceng-cengan orang tua itu udah hal-hal yang lumrah, biasa. Wah, Bapak Imin, wah Bapak Selamat, wah Bapak apapun lah. Wah, Bapak lu begini. Terus secara nggak langsung kita sedang menghardik atau kita sedang mencaci kedua orang tua kita. Nah, itu. Kemudian hadis yang kelima, wa anhu, dan dari Abdullah bin Umar juga, yang menceritakan annahu kana fi safarin famarra bihi a'rabiyyun. Kalau kata Abdullah bin Umar, bahwasanya ia dalam perjalanan kemudian dilewati oleh seorang Arab. Kemudian orang Arab nanya, alasta fulana bin fulan, bukankah engkau ini fulan bin fulan? Kalau kata Abdullah bin Umar, gala bala, iya, saya adalah fulan bin fulan. Fa'adahu himaran, kemudian ini orang Arab ini ngasih himar, keledai. Karena ia mengatakan, idza mallarahilatahu tarawaha birukubih. Kalau engkau berasa capek dengan perjalanan kamu, udah berasa lelah, naikin nih himar. Wa isabatan yashuddu biha ra'sah, dan ikat kepala yang akan menguatkan kepalanya. Falamma adbaral a'rabiyyu qala ba'du ashabih. Kemudian ketika ini orang Arab pergi, sebagian sahabat ini bertanya, kana hadza yarda bidirhamin aw dirhamain. Dia suka memberikan itu dengan 1 dirham atau 2 dirham. Akan tetapi fa'ataitahu himaraka, engkau diberikan himar alladzi kunta turawihu alaihi idza malalta rahilataka. Ketika engkau berasa lelah dengan perjalananmu, engkau akan menaikin himar ini. Wa imamata kallati kunta tashuddu biha ra'sak, dan isobah, kain yang tadi diberikan oleh orang Arab itu akan bisa menguatkan imamah kamu ketika imamah kamu sudah mulai renggang. Qala, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri, sesungguhnya bakti yang sangat berbakti itu adalah silatur rajuli ahla wuddi abihi ba'da matawiyah. Seseorang membangun hubungan kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya ba'da matawiyah, setelah orang tuanya wafat. Ini susah. Kita punya orang tua kita punya teman. Nah, tapi kita tetap membangun hubungan kepada teman-teman orang tua kita. Yang biasanya kalau dekat-dekat lebaran kayak gini nih, orang tua kita sering ngasih makanan ke teman-temannya. Dia bawain rendang, dia bawain pindang, dia bawain jengkol. Nah, ini ketika orang tua kita tahu ya wafat, maka kita harus melaksanakan kebiasaan ini. Harus menjaga kebiasaan itu. Ketika dekat-dekat lebaran gini, ya anak-anaknya bawain makanan ke rumah teman-teman orang tuanya. Nah, ini yang jarang dilakukan sama kita orang. Namun zaman dahulu kata Rasulullah SAW, inna abarral birri, bakti yang sangat berbakti itu adalah silatur rajuli ahla wuddi abihi.
seseorang membangun hubungan kepada orang-orang yang dicintai oleh bapaknya, teman-teman bapaknya. Dan ternyata setelah ditelusuri itu, orang Arab itu adalah shodiqan li Umar. Itu adalah temannya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang ke-6, wa fi riwayatin, ada sebuah riwayat mengatakan qala Ibnu Umar, Abdullah bin Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfaz wudda abika. Jagalah cintanya bapakmu. Wala taqta'hu, maksudnya ihfaz ahla wuddi abika. Jagalah orang-orang yang dicintai oleh bapakmu atau orang tuamu. Wala taqta'hu, janganlah engkau putuskan silaturahim kepada mereka. Kalau engkau putuskan itu semua, fayudfi'allahu nuraka, Allah akan menghilangkan cahaya rahmat, cahaya kasih sayang dari muka kamu. Jadi agar muka kita tetap bercahaya, agar muka kita tetap terlihat seperti orang baik, karena hakikatnya ini sekarang kita ini sedang meniru orang-orang baik. Kalau berbicara kita ini orang baik, enggak, kita enggak baik. Kita ini hanya sedang meniru orang-orang baik, yang mana dengan meniru ini mudah-mudahan Allah kelompokkan kita kepada orang-orang baik. Karena kata Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang nyerupain satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ya sekarang nih alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa menjalani pengajian lewat live Instagram. Ini adalah bentuk daripada ciri-ciri orang baik. Walaupun kita nggak baik, kita sedang berlagak baik, bergaya seperti orang baik, yang mana nanti kita mudah-mudahan dengan gaya kita yang seperti orang baik ini, Allah kelompokkan kita bersama orang-orang baik. Kemudian hadis yang ketujuh, wa an Abdullah bin Amr bin al-As marfu'an wa an ghairihi mauqufan. Hadis ini bersumber dari Abdullah bin Amr bin As, hadis marfu', dan dari selain jalurnya adalah mauquf. Ridallahi ma'a ridal walidain wa sukhtullahi ma'a sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung murka orang tua. Ini hadis ini udah sangat masyhur di kalangan kita orang, udah masyhur ini. Kemudian hadis yang ke-8, wa an Abi Darda, bersumber dari Abu Darda, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal walida awsatu abwabil jannati. Sesungguhnya orang tua itu adalah perantara menuju pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua itu adalah perantara. Kalau kita mau masuk surga, ngelewatin dulu tuh perantaranya. Ada kasarnya, ada orang dalamnya, ada fasilitasnya. Atau artinya ada lain, innal walida awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah tengah-tengahnya pintu surga. Kasarnya kalau kita berbakti kepada orang tua, kita hormatin orang tua, merendahkan diri kita di hadapan orang tua, maka kita sudah mendapatkan fasilitas untuk menuju pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya membakti. Kalau orang udah bakti, sama surga sama dekat, nggak jauh sama surga. Fahfad dalikal baba audahu. Jaga ini pintu surga, audahu atau tinggalin. Kalau kamu mau masuk surga, jaga nih orang tua. Kalau kamu nggak mau masuk surga, ya udah tinggalin, biarin itu orang tua. Dia mau ngomong apa kayak nggak usah kita dengerin, nggak usah taat, nggak usah berbakti. Semua omongannya bantah kalau kita nggak mau masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita pengen masuk dalam surga, maka fahfaz hadzal bab. Jagain ini pintu. Pintunya apa? Orang tua kita. Jagain orang tua kita. Berkata yang lemah lembut, ucapan yang kaulan layyina, ucapan yang kaulan karima, yang bijaksana. Kalau ngomong sama orang tua tuh kita harus bijak. Bukan sok bijak, tapi bijaklah kepada orang tua. Bukan kita harus sok bijak di hadapan orang tua, tapi tunjukkanlah bahwa bijak itu adalah
adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian hadis yang ke-9, wa an Abi Usid As-Sa'idi, bersumber dari Abu Usid As-Sa'idi, qala ja'a rajulun min Bani Sa'idah. Datang seseorang ke Bani Sa'idah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian ini orang bertanya, ya Rasulullah, inna abawayya qad halaka. Orang tua saya udah wafat semua. Kedua orang tua saya udah wafat, udah nggak ada. Fahal baqiya min birriha syai'un asiluhuma ba'da mautihima. Apakah ada sedikit atau ada cara saya agar berbakti kepada kedua orang tua setelah wafat kedua orang tua saya? Jadi setelah wafat kedua orang tua saya, apakah saya bisa berbakti kepada kedua orang tua? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, qala na'am. Kata Rasulullah SAW, iya bisa. Arba'atu asya, ada 4 caranya. Yang pertama, as-sholatu alaihimah, doakan keduanya. Setiap kita berdoa, bawa tuh doa orang tua. Kemudian wal istighfaru lahuma, mohon ampun buat keduanya. Doain tuh, astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil muslimina wal muslimat, nah itu. Atau rabbi ghfirli wali walidayya, rabbana ghfir lana wali walidiyya, bebas baca. Atau pakai bahasa Indonesia, ya Rabb ampuni dosa kedua orang tua saya. Nah itu sama. Wal istighfaru lahuma, mohon ampun buat keduanya. Kemudian yang ketiga, cara berbaktinya adalah wa infadhu ahadihima min ba'di mautihima, menjalankan semua angan-angan atau janji-janji keduanya. Misalkan ada orang tua kita bilang begini, ntar cucu gua sekolahin di sini, itu baik tuh, jalanin janjinya. Setelah wafat jalanin. Kemudian yang keempat, wa ikramu shadiqihima, memuliakan teman-teman kedua orang tua kita. Dan bangun juga wasilaturahimihima, membangun silaturahim kepada orang-orang yang dekat sama orang tua kita. Allati la rahimalaka illa min kibaliha, yang orang-orang ini gak bakal sayang sama kamu kecuali setelah adanya orang tua kita. Jadi ada orang-orang yang sayang sama kita ketika ada orang tua. Namun ketika orang tua kita gak ada, dia gak sayang, maka jalanilah hubungan sama mereka orang ini. Jalani, bangun silaturahim sama mereka. Kemudian bab yang kedua yang membahas masalah silaturahim, babu silaturahimi, bab yang membahas masalah silaturahim. Wahiyya al-qarabah, ini lebih difokuskan kepada kerabat. Qala Allah Ta'ala fiman wasalar rahima, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk orang-orang yang senantiasa membangun silaturahim, innama yatadzakkaru ulul albabi alladzina yufuna bi ahdillahi. Sesungguhnya yang dapat mengingat atau yang cerdas itu adalah orang-orang yang memiliki akal pikiran. Siapa mereka? Mereka adalah alladzina yufuna bi ahdillah. Mereka yang senantiasa menunaikan janji-janji Allah, menunaikan janji-janji yang telah dibuat oleh Allah kepada hambanya. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Karena ayat sebelumnya wa id akhadna mitsaqa bani Israila, ketika kita buat perjanjian sama Bani Israel, yaitu perjanjian yang pertama itu adalah la ta'buduna illallah, jangan pernah menyembah selain kepada Allah. Yang kedua janjinya adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, termasuk silaturahim. Ini dalam surah Ar-Ra'd. Jadi orang-orang yang tidak pernah, orang-orang yang senantiasa menunaikan janji yang telah dibuat
oleh mereka kepada Allah, wala yanqudunal mitsaq. Mereka juga nggak pernah membatalkan perjanjian itu. Jadi mereka yang buat janji, mereka nggak pernah membatalkan janji. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalah. Mereka orang ini, orang-orang cerdas itu adalah orang-orang yang selalu menepati janji kepada Allah. Dan yang kedua cirinya adalah wala yanqudunal mitsaq. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah membatalkan perjanjian. Dan yang ketiga adalah orang-orang walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalah. Orang-orang yang senantiasa membangun hubungan silaturahim yang Allah perintahkan untuk menjalin hubungan kepada mereka. Itu terus silaturahim. Orang-orang yang membangun silaturahim. Wa qala fi man qata'aha, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi. Maka apakah sekiranya kamu diberikan kekuasaan, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi? Nah, ini maksud ayat ini. Ada beberapa tafsir yang saya buka. Kalimatnya itu adalah in a'aradtum. Jadi umumnya manusia itu yang suka membuat kerusakan di muka bumi itu adalah orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mau bertakwa, nggak mau taat sama Allah dan Rasulnya. Yang pertama. Dan yang kedua, orang-orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi ini adalah orang-orang yang tuqatti'u arhamakum, nggak suka silaturahim. Jadi orang-orang yang nggak suka silaturahim itu Allah kategorikan adalah orang-orang yang suka merusak di muka bumi. Ya, sekarang ada bala, Allah berikan ujian kepada kita berbentuk virus, yaitu COVID-19 atau Corona. Ini adalah bala, ujian. Ketika Allah perintahkan, ketika pemerintah memerintahkan kita atau menganjurkan kepada kita untuk tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya beramai-ramai, maka kita harus taat, harus patuh. Karena Allah Ta'ala juga berfirman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan pemerintah kamu. Disuruh wajib taat kita. Namun ketika ada orang-orang yang mengatakan kalau masjid dilarang, nggak boleh ibadah dan segala macam, dan terus memaksa untuk bisa beramai-ramai beribadah di masjid, dia bilang itu kan bisa membangun silaturahim. Telat. Kenapa demikian telat? Karena ketika bala sudah turun baru mau silaturahim, ya telat. Kemarin kemana aja? Kemarin kita nggak pernah mau silaturahim sama orang, nggak pernah saling sapa, nggak pernah tegur, ketemu orangnya, wah nggak ada bagus-bagusnya lah. Cara bergaul itu nggak bagus dan membuat kerusakan di muka bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dhaharal fasadu fil bahri wal barri bima kasabat aydin nas." Kerusakan di muka bumi ini sudah nampak, sudah terlihat. Karena siapa? Bima kasabat aydin nas. Karena perbuatan kita ini manusia yang sudah melalaikan semua perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau begini bagaimana? Ya udah, banyakin istighfar di rumah, ikut pengajian-pengajian lewat online di rumah. Karena kenapa? Sudah nggak mungkin kita untuk bertatap muka. Kalau tatap muka, kayak misalkan sekarang, alhamdulillah sekarang yang nonton udah sekitar 14 orang. 14 orang datang ke rumah saya mau ngaji. Satu orang kena corona. Lah semuanya kena corona. Ya semuanya nggak boleh keluar. Ini malah bahaya. Itu jadi bahaya, nggak bagus. Maka oleh karena itu, nanti setelah pasca corona ini selesai, baiknya bagaimana? Baiknya marilah kita jalin silaturahim dengan cara yang baik. Kita bangun lagi tuh berbakti sama orang tua yang bagus. Agar apa? Agar kelanggengan nikmat rahmat dari Allah akan kekal kepada kita. Hadis yang ke-10 tentang masalah silaturahim. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari anna Arabiyan arada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersumber dari Abu Ayyub Al-Ansari, sesungguhnya ada seorang Arab menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirin, di sebuah perjalanan.
lahu fa akhadha bi khitamin naqah. Kemudian orang ini mengambil tali yang berada di onta, auzamamiha. Kemudian jadi Rasul naik onta, dipegang tuh tali ontanya. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, au ya Muhammad. Dia nanya nih sama Rasulullah, nih orang Arab ini, akhbirni bima yuqarribuni minal jannati wa yuba'iduni minan nar. Kasih tahu aku dengan apa, atau ada nggak cara yang bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Jadi ini orang Arab ini nanya sama Rasulullah, ada nggak cara gimana biar kita ini dekat sama surga tapi jauh sama neraka. Kemudian kata Rasulullah SAW menjawab, ada. Apa itu? Cara-caranya? Pertama, ta'budullah, sembah Allah, buat ibadah kepada Allah sebanyak mungkin. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Yang kedua, wa tuqimus shalah, dirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiz zakah, tunaikan zakat kita. Kita punya harta, keluarin zakat. Yang keempat adalah watasilur rahimah, sambung silaturahim. Cara untuk kita mendekatkan diri ke Allah agar kita masuk dalam surganya adalah dengan silaturahim. Bahkan nanti ada riwayat menjelaskan orang-orang yang suka silaturahim itu akan Allah panjangkan umurnya. Kemudian hadis yang ke-11, wa Abi Hurairah, bersumber dari Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqal khalqa hatta idza faraga min khalqi qalatir rahimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk. Ketika selesai menciptakan makhluk, ini rahim ini bertanya. Kan silaturahim, ini rahim ini ngomong nih sama Allah. Dia bilang, hadza maqamul a'idzi bika minal qati'ah. Ya Rabb, aku berlindung kepada kamu daripada orang-orang yang suka mutusin tali silaturahim. Kata Allah Ta'ala, qala na'am, ya. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, ala tardaina an asila man wasolaki wa aqta'a man qata'aki. Maukah engkau, setujukah engkau kalau aku menjadikan engkau sebagai perantara kepada aku? An asila man asolaki, aku akan menyambung, aku akan terhubung kepada orang-orang yang suka silaturahim. Wa aqta'a man qata'aki, dan aku akan memutuskan hubungan kepada orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Qalat, kemudian ini rahim ini ngomong, bala ya Rabb, ya enggak apa-apa ya Allah. Saya mau model kayak gitu tuh. Qala fahuwa laka, ini ketentuan kamu, kata Allah. Qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, waqra'u in syi'tum, maka bacalah ayat fahal asaitum in tawallaitum. Apakah engkau, jika engkau sudah beriman, engkau akan membuat kerusakan di muka bumi? Yaitu membuat kerusakan dengan apa? Wa tuqatti'u arhamakum, memutus tali silaturahim. Kan insyaallah kalau nanti ini pengajian istiqomah berjalan terus, insyaallah kita akan mengadakan pertemuan. Kita bikin silaturahim secara langsung. Yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita agar bisa mengikuti kajian ini setiap malam Jumat di rumah masing-masing, enak sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil ngelonin istri kan, kalau ada. Kalau yang belum ada sambil ngopi, enak sambil bengong, dapat ilmu. Wah, begitu manfaat. Kemudian hadis yang ke-12, an Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, enggak bakal masuk surga orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Ini Rasul langsung menjelaskan secara langsung. Enggak bakal orang-orang yang suka mutusin tali silaturahim masuk dalam surga, itu enggak bakal udah. Jadi orang-orang yang masuk surga itu pastilah orang-orang yang suka menjalankan silaturahim. Jadi orang-orang yang suka menjalankan silaturahim itu pasti masuk surga. Yang penting syaratnya dia menyembah Allah, enggak menyekutukan Allah, maka dia bakal masuk dalam surganya Allah. Namun orang-orang yang masuk dalam nerakanya Allah itu adalah orang-orang yang ketika dia menyembah Allah, taat sama Allah,
tapi nggak mau silaturahim. Dia putuskan semua hubungan silaturahim, siapapun itu diputusin semua hubungannya. Maka ketika itu orang-orang tersebut adalah orang-orang yang nggak bakal masuk surga. Ibadahnya banyak, biarin banyak kata Allah. Ibadahnya bejibun, sholatnya ribuan rakaat, tapi kerjanya tukang mutusin silaturahim, nggak pernah mau silaturahim. Maka hadis ini berlaku, la yadkhulul jannata qati'un, nggak bakal masuk surga orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Kemudian hadis yang ke-13, wa an Ummi Kulthum binti Uqbah, bersumber dari Ummu Kulthum bin Uqbah qalat, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus shadaqati ala dirrahimil kasyih, sebaik-baik sedekah itu adalah kepada orang-orang yang satu keluarga yang tidak menunjukkan permusuhan. Kepada orang-orang yang enggak menunjukkan permusuhan. Terus sebaik-baik sedekah tuh. Afdalus shadaqati ala dirrahimil kasyih. Sebaik-baik sedekah itu adalah kita bersedekah kepada orang-orang yang satu rahim, pertama, abang, adik, kakak, paman, bibi, atau lain-lainnya, atau tetangga, yang al-kasyih, yang tidak menunjukkan permusuhan kepada kita. Itu sebaik-baik sedekah. Yang ke-14, hadis yang ke-14, wa an Abi Bakrah, bersumber dari Abu Bakrah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min dambin ajdaru, tidak ada sebuah dosa yang lebih pantas. Ya, tidak ada sebuah dosa yang lebih pantas. Untuk apa? Ayu ajjilallahu li sahibihil uqubata, untuk Allah percepatkan seksa buat dia. Jadi tidak ada sebuah dosa yang lebih pantas untuk Allah percepat ia mendapatkan seksa fid dunya, di dunia, ma'a ma yudakhiru laha fil akhirah, bersamaan juga Allah simpen siksanya itu buat di akhirat juga. Kasarnya kalau bahasa kita namanya DP. Jadi bukan DP mobil, bukan, DP seksa. DP seksaan di dunia. Apa itu yang pertama? Minal bagyi, perbuatan zalim. Perbuatan zalim itu diseksa lu di dunia. Perbuatan zalim. Yang kedua, waqati'atir rahimi. Orang-orang yang suka mutusin tali silaturahim. Jadi mereka lah orang-orang yang berhak mendapatkan DP dari Allah, yaitu berbentuk siksaan tuh DP-nya. Berbentuk siksaan tuh DP-nya adalah pertama kezaliman, yang kedua adalah suka memutus tali silaturahim. Hadis yang ke-15, Wan Abdurrahman ibni Auf, bersumber dari Abdurrahman bin Auf, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah hadis qudsi. Apa Allah bilang? Anallaha, aku adalah Allah. Wa anar rahmanu, aku adalah Rahman. Khalaqtur rahima wa syaqaqtu laha isman min ismi. Aku ciptakan rahim, silaturahim itu aku ciptakan. Wa syaqaqtu laha isman, dan aku jadikan silaturahim itu, rahim itu menjadikan nama dari nama-namaku. Faman wasolaha, siapa orang yang suka menyambung silaturahim, wasoltuhu, maka dia berhubungan denganku, kata Allah. Waman qata'aha, siapa orang yang suka memutus tali silaturahim, qata'tuhu, maka dia telah memutus hubungan kepadaku. Jadi intinya, kalau kita mau berbuat baik kepada orang, maka berbuat baiklah kepada manusia. Kalau kita mau berbuat baik kepada Allah, mau memiliki hubungan kepada Allah, maka berikanlah atau jadikanlah atau buatlah hubungan kepada sesama manusia, ya nanti hubungan ini akan menyambungkan dia kepada Allah. Namun sebelum menjalankan hubungan kepada manusia, tadi juga Rasulullah SAW mengatakan, sembah dulu Allah, bereskan hablum minallah kita, baru bereskan hablum minanas kita. Beribadah kepada Allah dengan sebaik mungkin,
maka buatlah hubungan kepada sesama manusia dengan sebaik mungkin. Nah, yang nanti apa? Bakal menciptakan ia atau menjadikan ia orang-orang yang soleh, dan Allah akan menjadikan ia daripada penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-16, An Anas bin Malik, bersumber dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyamuddallahu fi umrihi wa yazidu fi rizqihi." Siapa yang pengen, siapa yang suka, siapa yang pengen umurnya panjang. Ayyamuddallahu fi umri, Allah jadikan umur dia panjang. Wa yazida fi rizqi, rezekinya nggak pernah habis-habis. Jadi siapa yang pengen rezekinya nggak habis-habis, umurnya panjang, falyabirra walidayhi walyasil rahimahu. Kuncinya cuma dua. Kalau mau rezeki lancar, umur panjang, falyabirra walidayhi, berbaktilah sama kedua orang tua, walyasil rahimahu, dan jalinlah hubungan silaturahim kepada kerabat, tetangga, teman, sahabat, atau siapapun itu, kita jalin silaturahim kepada mereka. Ini yang akan menghasilkan panjang umur dan rezeki nggak habis-habis. Jadi kalau rezekinya mau nggak habis-habis, silaturahim dah tuh. Berbakti dah sama orang tua, nggak bakal habis tuh rezeki. Biar kata rezekinya cuma ngerokok mau ngopi dong tuh nggak habis-habis tuh. Ngopi rokok makan, nggak habis-habis. Biar kata cuman begitu doang. Itu namanya salah satu bentuk daripada rahmat yang Allah berikan kepada hambanya, agar mereka ini, para hamba kita orang ini, bisa sampai kepada Allah melalui berbakti kepada kedua orang tua dan silaturahim. Kemudian bab yang terakhir ini akan menjadi penutup dari kajian kita pada malam hari ini. Babu silaturahim wa in kanat kafirah bima la ma'siyata fi. Suatu bab yang menjelaskan silaturahim meskipun kepada orang-orang non muslim selama tidak maksiat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam masalah ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun. Dan jika kedua orang tuamu memaksa kamu ala an tusyrika bi, agar kamu menyekutukan Allah, ma laisa laka bihi ilmun, dan engkau tidak memiliki kemampuan atau ilmu untuk melawannya. Jadi kalau orang tua atau orang-orang di luar sana yang non muslim, yang mereka berjuang, mereka berusaha memaksa kita untuk keluar dari agama kita, dan kita nggak memiliki kemampuan untuk melawan mereka, fala tuti'huma, maka Allah katakan jangan taati mereka. Kita punya orang tua misalkan beda agama sama kita, orang tua kita nyuruh pindah agama, balik lagi ke agama yang dulu, jangan mau, jangan taatin. Tapi Allah juga mengatakan wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Kalau kamu nggak mau, tapi jangan ngebantah, tetap harus wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah, bergaul kepada kedua orang tua kamu yang beda agama sama kamu di dunia ini apa? Ma'rufah, dengan baik. Jangan jangan ngelawan. Jadi kalau pertanyaannya, boleh nggak kita ngelawan orang tua kita yang beda agama sama kita? Nggak boleh. Selama kita selama bukan maksiat, itu nggak boleh melawan. Nggak boleh melawan. Hadis yang ke-17, Wan Asma binti Abi Bakrin qalat, bersumber dari Sayyidah Asma. Sayyidah Asma ini adalah kakaknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bersumber dari Asma binti Abu Bakar qalat, Asma ini bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atasni ummi raghibatan fi ahdi Quraisy.
ibuku mendatangiku. Ibunya itu bernama Qutailah binti Abdul Izzah. Jadi nama istrinya Abu Bakar itu adalah Qutailah binti Abdul Izzah. Ini adalah ibunya Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Datang nih ke Madinah, bawa hadiah. Kalau dalam sebuah riwayat lain ini lebih jelasnya, ini ibunya datang ke kota Madinah, mau ketemu anaknya yang bernama Asma, itu anak perempuannya, bawain hadiah. Hadiah itu hadiah, bawain hadiah. Kemudian Sayyidah Asma ini bingung, ini boleh terima apa kagak? Saking bingungnya akhirnya ya udah, ntar dulu ya, tanya dulu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana masalah ini? Boleh nggak nih saya nerima hadiah dari ibu saya yang non Muslim? Kemudian apa? Pasal tu Rasulullah SAW. Kemudian ini Sayyidah Asma nanya sama Rasulullah, asiluha, boleh nggak aku menjalin hubungan kepada orang tua saya yang non Muslim ini? Kemudian kata Rasulullah SAW, qala na'am, boleh. Jalin hubungan kamu kepada kedua orang tua kamu yang non Muslim, boleh. Qala Sufyanu, maka Sufyan berpendapat, fiha nazalat, ini adalah asbabun nuzul ayat yang la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu terhadap orang-orang yang tidak membunuh kamu. Jadi Allah nggak ngelarang itu. Allah nggak ngelarang kita untuk berbuat baik kepada non Muslim, nggak ngelarang. Secara muamalah Allah nggak melarang berbuat baik kepada mereka, bergaul dengan mereka, menerima hadiah mereka, itu boleh. Jadi berbolehkan. Kenapa? Allah sendiri bilang la yanhakumullahu, Allah tidak melarang anil ladina, terhadap orang-orang lam yuqatilukum fid din, yang enggak memerangi kamu dalam masalah agama. Kalau ayat lengkapnya nih, kalau kita buka, ini ada tafsir Wahbah Zuhaili. Ini kalau ayat lengkapnya, la yanhakumullahu, Allah tidak melarang kamu terhadap orang-orang yang tidak membunuh kamu dalam agama. Kepada orang-orang non muslim Allah nggak melarang kamu. Walam yukhrijukum, tapi syaratnya orang non muslim ini tidak memerangi kamu. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah orang non muslim ini tidak mengeluarkan kamu dari negeri kamu atau kampung kamu. Allah nggak melarang mereka untuk apa? Antabarruhum, untuk berbuat baik kepada orang-orang non muslim. Selama apa? Selama dia tidak memerangi kamu dalam masalah agama, nggak ngajakin perang secara jelas, dan mereka tidak mengeluarkan kamu dari kampung kamu, maka kamu diperbolehkan untuk antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah suka sama orang-orang yang adil. Lalu bagaimana orang-orang yang non muslim, orang-orang kafir yang tidak boleh kita gaul sama mereka? Nah, ini Allah jelaskan di ayat 9-nya. Allah jelaskan ayat 9-nya, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kamu terhadap orang-orang yang memerangi kamu. Pertama. Yang kedua, wa akhrajukum min diyarikum, yang mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Wa dhaharu ala ikhrajikum, dan menunjukkan pengeluaran itu secara jelas. Jadi kalau ada orang non muslim yang menunjukkan peperangan secara nampak, baru nggak boleh berbuat baik kepada mereka. Namun selama berbuat baik kepada orang-orang non muslim, kepada orang-orang non muslim yang mereka tidak memerangi kita dalam masalah agama, mereka tidak mengeluarkan kita dari negara kita, maka sah dan boleh untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi perbolehkan. Apa dasarnya? Ayat Quran ini Al-Mumtahanah ayat 8, dan yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari Sayyidah Asma binti Abu Bakar.